Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Okay, today we are going to learn about asking and giving opinion. Tapi sebelum itu, saya harap semuanya memperhatikan ya, karena setelah ini saya akan memberikan pertanyaan atau soal. Nah, oke. Hari ini kita akan belajar tentang asking and giving opinion. Tapi sebelum itu, kita harus tahu apa sih asking and giving an opinion. Nah, di sini kira-kira ada yang tahu apa itu asking and giving opinion? Wow, luar biasa. Nah, betul ya. Asking and giving opinion adalah suatu ekspresi ketika kita ingin menanyakan atau meminta pendapat atau merespon sesuatu. Nah, di dalam bahasa Inggris ada banyak cara untuk mengekspresikan whether we want to ask or give our opinion. Nah, sekarang let's practice. Nah, untuk meminta pendapat ada beberapa cara yang kita lakukan. Contoh yang pertama adalah what do you think about? What do you think about? Artinya, bagaimana menurutmu atau bagaimana pendapatmu. Nah, contoh kalimatnya, what do you think about my new dress? What do you think about my new dress? Artinya, apa pendapatmu tentang baju baruku? Nah, kemudian contoh yang selanjutnya adalah what are your thoughts on? What are your thoughts on? Nah, contoh kalimatnya, what are your thoughts on the latest movie release? Nah, artinya, apa pendapat kamu tentang rilis film terbaru? Nah, kemudian contoh yang ketiga, would you agree with me that we should study hard for exam? Artinya, apakah kamu setuju jika kita harus belajar dengan giat untuk ujian semester? Nah, kemudian contoh selanjutnya, what's your opinion about? Contoh kalimatnya, what's your opinion about online learning? Nah, kemudian untuk contoh yang terakhir, do you agree with me? Do you agree with me? Apakah kamu setuju denganku? Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara kita memberikan giving opinion atau giving opinion atau memberikan pendapat dalam bahasa Inggris. Nah, ada beberapa macam kalimat yang bisa kita gunakan saat kita ingin giving opinion. Nah, yang pertama adalah in my opinion. Oke, untuk contoh kalimatnya, in my opinion, technology has greatly improved our daily life. In my opinion, technology has greatly improved our daily life. Nah, untuk contoh yang kedua, I believe that. I believe that. Atau yang artinya saya percaya bahwa. Nah, untuk contoh kalimatnya, I believe that education is the key to success. I believe that education is the key to success. Nah, saya percaya bahwa pendidikan adalah salah satu kunci untuk sukses. Nah, kemudian untuk contoh yang berikutnya, as far as I am concerned. As far as I'm concerned. Artinya, setahu saya. Nah, untuk contoh kalimatnya, as far as I'm concerned, taking English course can improve your English skills. Nah, setahu saya, mengambil kursus bahasa Inggris bisa meningkatkan kemampuan berbicara kita. Nah, untuk contoh kalimat yang berikutnya, yaitu I think atau saya pikir. Nah, untuk contoh kalimatnya, I think we should go to the gas station now. I think we should go to the gas station now. Oke, selanjutnya, to be honest, I think, or personally, I think. For example, to be honest, I think that Andy has been working so hard for this exam. Sejujurnya, saya pikir Andi sudah berusaha keras untuk ujiannya. Nah, setelah kita belajar bagaimana cara meminta dan memberikan pendapat, selanjutnya kita akan belajar bagaimana ketika kita setuju atau tidak setuju dalam memberikan
pendapat tentang sesuatu. Nah, ketika kita setuju dengan suatu pendapat, maka kita bisa menyatakan dalam beberapa cara. Yang pertama adalah I agree with you. I couldn't agree more. I feel the same. You are absolutely right. No doubt about it. Nah, itulah contoh ketika kita ingin memberikan pendapat jika kita setuju. Nah, selanjutnya, bagaimana cara menyatakan jika kita tidak setuju saat memberikan pendapat tentang sesuatu? Nah, ada beberapa cara yang bisa kita ungkapkan. Yang pertama yaitu I'm afraid disagree with you. I disagree with you. That's not the way I see it. I don't think so. Nah, akan tetapi ketika kita setuju terhadap sesuatu, terkadang kita masih perlu untuk memberikan pendapat kita sendiri yang biasa disebut dengan partly agree atau setengah-setengah setuju dan setengah tidak setuju, atau kita sering bilang 50-50. Nah, dalam bahasa Inggris ada beberapa cara yang kita bisa gunakan saat ingin menyampaikan partly agree. Yang pertama adalah dengan cara mengungkapkan I see your point, but. Nah, artinya aku paham maksudmu, akan tetapi. Nah, untuk contoh kalimatnya, I see your point, but we need to wait for the result for our exam. Artinya, saya paham maksud kamu, tapi kita harus menunggu hasil dari ujian kita terlebih dahulu. Nah, kemudian contoh yang kedua, I kind of agree with you. But aku sedikit setuju denganmu, tetapi. Nah, untuk contoh kalimatnya, I kind of agree with you, but I need to think about it first. I kind of agree with you, but I need to think about it first. Artinya, aku sedikit setuju denganmu, tetapi aku pikir-pikir dulu ya. Nah, kemudian untuk contoh selanjutnya, I agree with you, however. Nah, saya setuju denganmu, akan tetapi. Nah, untuk contoh kalimatnya, I agree with you, however, we need to wait here a little longer. Artinya, aku setuju denganmu, akan tetapi kita harus menunggu sedikit lagi. Nah, untuk contoh yang terakhir, ternyata belum yang terakhir. You make a good point, but. Nah, artinya pendapatmu benar, akan tetapi. Untuk contoh kalimatnya, you make a good point, but you think about the consequence too. Nah, artinya pendapatmu benar, akan tetapi kamu juga harus memikirkan konsekuensinya. Nah, kemudian untuk contoh yang selanjutnya atau yang terakhir, you are right, but. Nah, kamu benar, tetapi. Nah, untuk contoh kalimatnya, you are the right, but we cannot go to the place today. You are right, but we cannot go to the place today. Nah, kamu benar, tetapi kita tidak bisa pergi ke tempat itu hari ini. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan contoh dalam memberikan asking and giving opinion dalam dialog. Let's discuss the following conversation between Rena and Roy. Selama mendengarkan dialog tersebut, silakan highlight atau tuliskan kalimat yang menunjukkan bahwa Roy atau Rena sepakat atau tidak sepakat terhadap sesuatu. Have you heard about Rixa's father? He passed away after being hospitalized for about 2 weeks. Yeah, so sad to hear that. This COVID-19 is really terrible. We really must follow the health protocol well. Definitely. We need to use hand sanitizer oftentimes so that our hands will be free from germs and viruses. Well, I don't think it is the best way. Washing our hands with soap thoroughly is the right thing to do.
Oh, yeah. I couldn't agree more. We also must wear masks when we go out in order to avoid germs and viruses entering our respiratory system. Yes. You are right. We should do all those things to keep ourselves healthy. I'm with you. Now that you have paid attention to the conversation, let's identify the agreement and disagreement statements. Nah, setelah menyimak percakapan tadi, mari kita identifikasi bersama-sama ungkapan yang menunjukkan agreement dan disagreement. Here are some of the examples. Agreement. Definitely. I couldn't agree more. You're right. I'm with you. Nah, alright. Jadi itulah tadi contoh penggunaan kalimat menggunakan asking and giving in the dialogue. Oke. Demikian materi kita. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Wow, tidak ada. Jadi semua sudah paham ya? Yakin. Wow, luar biasa. Oke, tetapi jika ada yang ingin bertanya, kalian bisa bertanya melalui grup di WhatsApp saja ya. Jangan segan-segan atau jangan malu untuk bertanya. Karena jika kita malu bertanya, kita akan tersesat. Oke, selanjutnya, karena kalian sudah mengerti dan tidak ada yang bertanya, sekarang saya akan memberikan soal seperti yang saya katakan sebelumnya. Nah, untuk soalnya dalam bentuk Google Form, kalian kerjakan ya.